Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan eksplorasi konsep tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang kodrat anak dan cara menuntun anak untuk mencapai kodrat, pembelajaran berpusat pada anak, teologi pendidikan, dan budi pekerti. Ada dua buah pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan, persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak itu adalah bermain dan belajar, menjadi satu kesatuan, disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk. Jadi kodrat alam itu merupakan lingkungan di mana alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur, budaya maupun kondisi geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu dan pendidikan yang menekankan pada keterampilan abad 21. Hal ini untuk kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Muatan konten pengetahuan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu bagaimana cara kita untuk menuntun anak mencapai kodrat? Yang pertama, bahwa proses menuntun kodrat anak artinya membelajarkan atau membimbing anak sesuai dengan karakteristik potensi diri masing-masing. Yang kedua, dalam proses menuntun anak diberikan kebebasan seluas-luasnya, namun kita sebagai pendidik harus mampu memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pembelajaran berpusat pada anak, artinya sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi dulu. Jadi anak harus perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Nah, perasaan aman, nyaman, berharga itulah yang akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Pembelajaran berpusat pada anak artinya memfasilitasi anak sesuai dengan karakteristik kemampuan yang dimilikinya agar dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah trilogi pendidikan, yaitu ada yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, artinya seorang guru harus bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, Eng Madyo Mangunkarso, berarti guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Yang terakhir adalah Tuturi Handayani, jadi guru harus mampu memberikan dorongan dan arahan pada murid. Budi pekerti. Menurut filosofi Ki Hajar bahwa mendidik anak berarti kita harus mendidik budi pekertinya, berarti mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu menebalkan laku baik. Di antaranya adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berwawasan global, bergotong royong, kritis, kreatif, dan mandiri. Lalu bagaimana cara kita memandang diri kita sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi sosok guru yang diharapkan Ki Hajar Dewantara
adalah sosok guru yang berani melakukan perubahan. Artinya, dalam pembelajarannya dia akan selalu melakukan refleksi, dan dari hasil refleksinya itu dia akan selalu melakukan perbaikan pembelajaran. Yang kedua adalah penggerak dan pendidik. Jadi selain bisa menggerakkan komunitas dan orang lain, dia juga bisa mendidik muridnya. Yang ketiga adalah rendah hati. Yang keempat adalah bijaksana. Nah, di sini adalah penerapan sistem AMONG, jadi asah, asih, asuh. Yang kelima adalah dapat menjadikan suasana belajar seperti taman bermain. Artinya, anak dalam belajar sesuai dengan karakteristik dan potensinya masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksakan anak untuk menjadi seperti keinginan kita. Menjadi seorang guru berarti harus selalu melakukan perubahan pada diri kepada yang lebih baik. Guru harus mampu menempatkan diri sebagai among atau pembimbing, penasehat, pendidik, pengajar, pemberi motivasi, rendah hati, penuntun, tegas, dan terhormat. Sekian eksplorasi konsep yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih.